Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diberikan keistiqomahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu yang bermanfaat, menjadi perantara untuk bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami Islam lebih baik lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharf jilid yang pertama. Langsung kita ke penutup dari latihan isim maf'ul. Tersisa satu tugas atau latihan lagi, yaitu latihan kelima di halaman 40 di kitab cetakan yang Anda miliki. Sebelum masuk ke bab masdar ya. Sini lihat, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala mengatakan tarjim ila lughatil arabiyyah al-khamis ya, yang kelima, soal kelima. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab yang diketahui. Yang pertama misalnya, dia seorang laki-laki ya, dipukul atau yang dipukul gitu ya. Isim maf'ul itu harusnya ada makna yang. Dia seorang laki-laki yang dipukul. Nah, misalnya kalau dipukul itu doroba, kata kerjanya, kemudian isim maf'ulnya adalah madrubun, ya kan? Madrubun. Madrubun, ya pakai dod ya, doroba madrubun. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka laki-laki dicintai. Ya, mereka laki-laki dicintai. Maka kita harus tahu dulu kata kerja mencintai itu apa dulu. Ya, kata kerja mencintai apa? Ada habba, ada ahabba, ahabba yuhibbu ya. Ya anggaplah misalnya ahabba ya, ahabba ya. Ahabba mencintai. Kalau dicintai dalam bentuk isim maf'ulnya apa? Misalnya mahbubun gitu ya. Mahbub ya. Mahbub ya, mahbub. Ya. Cuma ini bentuknya jamak, mereka laki-laki berarti mahbubuna gitu ya. Mahbubuna. Mahbubuna. Yang ketiga, saya dimarahi, berarti marah itu apa? Godoba, godob. Dalam sebuah hadis dikatakan la tagdob, janganlah engkau marah. Berarti bentuk isim maf'ulnya apa? Magdubun. Seperti dalam ayat ya, Fatihah ayat terakhir, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil magdubi 'alaihim. Magdub golongan yang dimurkai. Maka saya dimurkai atau saya dimarahi adalah berarti magdubun. Ya, magdubun gitu aja ya. Magdubun. Seperti dalam surat Al-Fatihah ayat-ayat yang terakhir. Yang keempat, dia seorang perempuan diusir. Berarti harus tahu dulu kata kerja mengusir itu apa, karena kembalinya ke kata kerjanya, acuannya. Ya, mengusir itu ada toroda ya, to-ro-dal. To-ro-dal. Berarti toroda. Berarti kalau dibuat isim maf'ul diubah ke pola maf'ulun gitu. Jadi apa? Mato, rudun, rudun. Sudah? Tinggal diubah ke bentuk dia seorang perempuan menjadi apa? Rudatun. Tambahkan tak marbut kan? Rudatun. Rudatun. Artinya dia seorang perempuan diusir. Kemudian nomor 5, kami dizolimi. Berarti dari kata zolama, menzolimi ya, kata kerjanya. Kemudian diubah ke pola maf'ulun karena isim maf'ul jadi apa? Mazlumun. Mazlumun diubah ke bentuk jamak karena yang diminta itu kami. Berarti mazlumuna. Mazlumuna, bisa ya? Mazlumuna. Baik. Yang keenam, mereka seorang laki-laki, banyak laki-laki dilaknat. Laknat itu kata kerjanya la'ana. La'ana melaknat.
Berarti isim maf'ulnya ubah ke pola maf'ulun jadi mal'unun. Mal'unun ubah ke bentuk jamak karena yang diminta mereka laki-laki, maka mal'ununa. Begitu? Mal'ununa. Gitu ya. Mal'ununa. Baik. Kemudian nomor 7, mereka berdua perempuan ditanya. Ditanya sa'ala. Berarti kalau yang ditanya, isim maf'ulnya berarti mas'ulun. Ya, kemudian ubah ke bentuk mereka berdua perempuan jadi apa? Ubah dulu ke bentuk perempuan tunggalnya. Mufrad perempuannya apa? Mas'ulatun. Sudah? Mas'ulatun tinggal tambahkan akhirannya ani. Mas'ulatani. Ya, itu jawabannya. Mas'ulatani. Mereka berdua perempuan ditanya. Yang ditanya. Kemudian saya yang ditanya. Ada yang harusnya. Karena ini isim maf'ul ya. Ini isim maf'ul kan pembahasannya. Nah, isim maf'ul harusnya ada terjemahan yang ditanya gitu ya. Saya yang ditanya berarti ya sama tadi sudah ya. Mas'ulun sama. Mas'ulun aja. Mas'ulun saya yang ditanya. Nomor 9, dia seorang perempuan yang diterima. Yang diterima berarti harus tahu dulu menerima itu arti bahasa Arabnya apa. Menerima itu bentuk paling dasarnya qabila. Qabila. Berarti isim maf'ulnya apa? Maqbulun. Maqbulun. Maqbulun ubah ke bentuk dia seorang perempuan jadi maqbulatun. Maqbulatun. Ya, maqbulatun. Nomor 10, mereka seorang banyak perempuan ditipu. Berarti harus tahu dulu kata kerja menipu. Menipu bentuk dasarnya adalah khada'a. Dal ain. Dal ain. Khada'a. Sudah? Berarti bentuk isim maf'ulnya apa? Makhdu'un. Makhdu'un. Sudah? Ubah ke bentuk jamaknya. Jamak perempuan itu ditambahkan alif dan ta ya. Khdu'un jadi ubah dulu ke bentuk mufrad perempuannya. Makhdu'atun. Kemudian baru dijamak perempuankan jadi makhdu'atun. Panjang ya. Makhdu'atun. Seperti itu. Makhdu'atun. Baik. Jawabannya makhdu'atun. Ya, mereka para perempuan ditipu, yang ditipu. Baik, kita lanjutkan sekarang ke bab masdar. Al-masdaru, masdar itu dalam bahasa Inggris persamaannya adalah gerund. Gerund itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibuat jadi benda. Jadi noun atau jadi isim dalam bahasa Arab. Nah, lihat sini ada 5 kategori masdar, taukid, marrah, hay'ah, mimi, sina'i. Nanti masing-masing punya rumusnya. Ada rumusnya, jadi tidak perlu khawatir. Ya, secara bahasa taukid artinya penegasan, marrah artinya mengulang, ada bilangan ya, menunjukkan perbuatan itu dilakukan berapa kali gitu. Kalau hay'ah ini keadaan perbuatannya seperti apa kondisinya. Dia melakukan perbuatan itu dalam kondisinya seperti apa. Adapun mimi ini karena diawali dengan huruf mim masdarnya gitu aja. Karena diawali dengan huruf mim, sisanya ada sina'i ya. Sina'i itu ya ciri khasnya ada akhiran ya bertasydid dan tak marbutoh. Jadi kayak misalnya Islamiyah gitu, insaniyah, yaumiyah, ada imbuhan-imbuhan iyah di akhirannya, itu namanya sinai. Namanya apa? Sinai. Ya, atau boleh diartikan sinai itu masdar buatan gitu ya, dibuat sendiri. Nah, ya. Baik, kita masuk yang pertama masdar taukid. Ana bacakan dulu. Masdarut taukidi, masdar yang menunjukkan makna penegasan. Huwa masdarun yuzkaru ta'kidan lil fi'li. Ia adalah masdar yang disebutkan sebagai taukid untuk fi'il atau perbuatan. Taukid itu penegasan. Mislu contohnya dorobtul walada dorban. Mana masdarnya? Masdar itu isim ya, benda. Nah, berarti ciri benda apa?
ada tanwin, ada alif lam itu ya. Di pelajaran nahwu ya, dipelajari seperti itu. Berarti masdarnya itu dorban. Fiilnya dorobtu, al-waladanya objeknya. Dorobtul walada dorban, aku benar-benar memukul seorang anak laki-laki itu. Jadi ada terjemahan benar-benar gitu ya. Dorobtul walada dorban, aku benar-benar memukul anak laki-laki itu. Ya, redaksi ini banyak digunakan dalam Al-Quran sebagai penguat makna. Contohnya apa? Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran. Ya kan? Apalagi misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Takliman. Ya, penegasan. Dan masih banyak lagi. Apa? Lagi misalnya di ayat yang lain saffan saffa, ya kan? Banyak pengulangan seperti itu namanya penegasan, taukid. Ada lagi ya contohnya? Masih banyak ya, kalau sambil kita baca Quran nanti ketemu. Nanti kita menemukan itu. Tapi kemudian walaysa lil fi'li sulasi waznun khasun lil masdari. Tidak ada dalam kategori fi'il sulasi, masih ingat? Fi'il yang terdiri dari salasah, 3 huruf dasar saja. Misalnya kataba gitu ya, jalasa, qara'a sudah. Tidak punya fi'il sulasi itu, kategori sulasi tidak punya wazan atau bentuk khusus untuk masdar. Dia tidak punya bentuk khususnya. Ya, tidak punya bentuk khusus. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi. Murni cara mengetahuinya dengan merujuk pada kamus-kamus. Wa kasratil ittila'i, banyak membaca. Ya, ittilah itu memotolaah itu artinya ya buka-buka buku, meriset dan seterusnya. Wal qiraah, membaca. Minha diantaranya, contohnya adalah misalnya kata kerjanya nasoro. Masdarnya adalah nasron. Ya sama seperti jaran kan. Dalam bahasa Inggris misalnya kata kerjanya swim, jarannya swimming. Ya kan? Sama. Kata kerjanya drink, jarannya atau masdarnya drinking. Sama. Jadi benda ya, drinking ya misalnya. Apalagi dan seterusnya. Nasron, nasoro menolong, telah menolong, nasron pertolongan gitu. Alima mengetahui, telah mengetahui, ilman pengetahuan gitu ya. Ajiba telah takjub, heran, ajaban ya sama takjub juga artinya. Kataba telah menulis, kitaban tulisan. Hasuna telah berbuat baik, husnan kebaikan gitu. Halaka telah binasa, telah celaka, halakan kebinasaan. Dakhala telah masuk, dukhulan masuk gitu ya. Kadang terjemah dari masdar itu sama dengan fiilnya. Syakara telah bersyukur, syukron terima kasih. Ya, berterima kasih. Syukron ini sering kita pakai ya, syukron. Jadi teman-teman bahwa syukron, istilah syukron yang sering kita bilang adalah bentuk masdar dari kata kerja yang dihapus. Jadi dalam istilah syukron, pengucapan syukron itu ada kata kerja yang dihapus, yaitu apa? Ashkuruka syukron. Aslinya begitu. Ashkuruka, aku bersyukur, aku benar-benar ingin berterima kasih kepadamu. Itu arti dari syukron. Aku benar-benar ingin berterima kasih kepadamu. Karena redaksi lengkapnya ashkuruka syukron. A-nya itu menunjukkan aku. Saya ashkuruka, ashkuru saya bersyukur, berterima kasih kepadamu, syukron benar-benar gitu. Ya. Sama seperti kita bilang thayyib. Thayyib itu ada redaksi yang dihapus apa? Hadza thayyib. Hadza thayyibun. Ini bagus gitu ya. Ini baik. Ini adalah hal yang baik. Ini singkat jadi thayyib saja yang diucapkan. Ini sering ya. Na'am juga sama. Na'am itu kalau kita bilang na'am itu ada kalimat sebelumnya. Ya dan seterusnya. Tapi yang terakhir adalah kaburo kibaran ya. Kaburo besar, kibaran juga maknanya besar. Tasrifnya, tasrifu masdarit taukid, tasrif itu perubahan polanya. Kalau bentuk tunggalnya nasron,
ya. Nanti bisa juga nasrun ya. Jadi nggak mesti fathah ya. Akhirannya bisa nasrun, bisa juga nasrin. Bentuk musana atau gandanya ada nasroini. Kalau nasron sebuah pertolongan, nasroni dua pertolongan, nasrotun banyak pertolongan. Gitu ya. Nasrotun banyak pertolongan. Kemudian tasrif masdar taukid al-muttasil bidhamir yang bersambung dengan kata ganti. Yang pertama nasruhu pertolongan miliknya seorang laki-laki. Nasruhuma pertolongan milik mereka berdua laki-laki. Nasruhum pertolongan milik mereka laki-laki. Nasruha pertolongan milik atau dari ya dia seorang perempuan. Nasruhuma pertolongan milik atau dari mereka berdua perempuan. Nasruhunna pertolongan milik atau dari mereka para perempuan. Nasruka pertolongan darimu seorang laki-laki. Nasrukuma pertolongan kalian para lelaki berdua ya. Nasrukuma pertolongan kalian laki-laki. Nasruki pertolongan engkau seorang perempuan. Nasrukuma pertolongan kalian berdua perempuan. Nasrukunna pertolongan kalian perempuan. Nasri pertolonganku. Nasruna pertolongan kami. Ya, itu kira-kira polanya. Lanjutkan ke masdar yang berikutnya. Berikutnya adalah masdar marrah. Apa itu marrah tadi secara bahasa apa? Bilangan, ada pengulangan, ada jumlah perbuatannya itu berapa kali dilakukan. Kita baca terjemahnya. Huwa masdarun yadullu ala wuqu'il hadasi marratan wahidatan. Masdar marrah adalah masdar yang menunjukkan terjadinya perbuatan, wuqu' itu terjadinya al-hadas perbuatan, marratan wahidatan dalam satu kali perbuatan saja. Contohnya dorobtu dorbatan. Mana masdar marrahnya? Cari yang isim. Mana isim? Ada tanwinnya. Nih, dorbatan ini isim ya. Dia masdar. Jadi artinya aku memukulnya dengan satu kali pukulan. Gitu ya. Dorobtu dorbatan. Nazartu nazratan. Aku memandangnya dengan satu kali pandangan. Ada lagi? Nah, itu contohnya. Wa yusagu minas sulasi ala wazni fa'latan. Terkadang dibentuk yusagu itu dibentuk dalam pola fa'latan. Contohnya bukan terkadang. Berarti kesimpulannya wazan atau pola dari masdar marrah ini adalah fa'latan. Doroba dorbatan. Roka'a roka'atan. Doroba telah memukul, dorbatan satu kali pukulan. Roka'a ruku, perbuatan ruku, roka'atan satu kali rokaat. Ya gitu ya, satu kali ruku. Maka disebut rokaat, sholat, karena satu kali ruku. Acuannya di ruku. Tohib, disebut satu kali sholat, acuannya apa di ruku. Ya, itu fikihnya kan, di ruku. Ya. Selama kita tidak tertinggal ruku, kalau lebih detailnya tidak tertinggal imam itu sampai tegak i'tidal, sampai tegak berdiri i'tidal, maka kita masih dapat satu sholat. Masih dapat satu rakaat sholat. Paham ya? Misalnya kita masbuk nih. Masbuk, imamnya sudah menuju ruku. Allahu Akbar. Kemudian kita siap-siap, kita takbir, imamnya bangun dari rukuk menuju i'tidal. Selama belum tegak lurus i'tidal, kita masih dapat satu sholat. Rakaat yang sebelumnya. Baik, karena acuannya rakaatan, satu kali rukuk. Nazara nazratan, nazara telah memandang atau melihat, nazratan ini satu kali pandangan. Sajada telah sujud, sajadatan satu kali sujud. Akala telah makan, akalatan satu kali makan. Masaha telah membasuh ya, mengusap, masahatan satu kali usapan. Begitu. Tasrifnya sama seperti yang masdar yang sebelumnya. Bentuk tunggalnya dorbatan, tapi ya masdar memang defaultnya akhirannya fathah ya, tapi bisa juga di doma dorbatun gitu. Bisa, tapi kalau dalam kalimat yang seperti tadi maka dibaca akhirannya fathah terus. Dorbata ini bentuk gandanya musanna namanya. Dorbatin bentuk jamaknya adalah seperti itu, dorbatin. Baik, jelas?
banyak pukulan gitu ya. Dorbatan 1 kali pukulan, dorbata ini 2 kali pukulan, dorbatin banyak pukulan. Namun yang digunakan dalam redaksi kalimat hanya yang dorbatan saja. Ini polanya sekedar kita tahu. Ya lanjut ya. Berikutnya masdar hay'ah. Hay'ah tadi apa artinya? Keadaan ya. Keadaan dari perbuatan itu. Masdarul hay'ati masdar hay'ah. Huwa masdarun ala wazni fi'latan. Nah, polanya apa? Fi'latan. Ikuti pola fi'latan. Lil isyarati ilal ila hay'atil fi'li. Untuk menunjukkan isyarat atau tanda indikasi kondisi atau keadaan dari perbuatan. Contohnya jilsatan. Ya. Zibhatan. Qitlatan. Mitatan. Lihat di situ. Jilsatan ini bentuk masdar hay'ah dari kata kerjanya jalasa. Ya, misalnya gini. Ana beri contoh. Misalnya, ya, ja'a Muhammadun, ya, jilsatan. Muhammad datang dalam kondisi duduk. Paham ya? Ja'a Muhammadun jilsatan. Misalnya begitu. Muhammad datang dalam kondisi duduk. Jadi perbuatan datangnya itu kemudian dalam kondisi duduk. Walaupun nggak cocok juga ya perbuatan datang tapi duduk. Semisal itu aja. Juga dalam sebuah hadis disebutkannya wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha. Pernah dengar? Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai' fa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Nah, itu kitlatan ya, yang ada disebutkan di sini kitlatan. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhata. Apa artinya? Ini membahas tentang Allah memiliki sifat berbuat ihsan. Allah berbuat baik kepada segala sesuatu, maka kita pun manusia selayaknya meneladani Allah berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bahkan dikasih contoh, 2 contoh apa? Yang pertama, fa'idza qataltum fa'asinul qitlah. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara. Perhatikan kata kuncinya apa? Cara. Cara itu adalah hay'ah. Cara, kondisi, prosedur dari perbuatannya itu apa? Fa'ahsin. Perbaguslah cara membunuhnya. Sehingga tidak mengalami sakit yang berlebihan. Ya contohnya apa? Dalam ilmu hukum kisos. Kisos dalam Islam dengan cara apa? Dengan cara kisos. Misalnya ada orang membunuh, dibunuh lagi dengan cara Penggal. dipenggal. Nah, hukum dipenggal ini adalah cara membunuh yang terbaik. Fa'ahsinul qitlah. Caranya, hay'ahnya. Baik, makanya disebut namanya masdar hay'ah. Di situ ada redaksi kitlatan. Cara membunuhnya. Ya dipenggal. Kenapa? Berdasarkan riset ya. Akhirnya diriset oleh para peneliti, membunuh itu paling cepat membuat orang itu sakit ketika proses dibunuh. Itu paling cepat karena sarafnya langsung putus dan hilang rasa sakitnya. Dibandingkan dengan cara membunuh hukum mati yang lain. Zaman dulu disetrum ya, disuntik mati itu sakit sekali. Karena ada prosesnya. Ya, disuntik mati itu kan ada prosesnya. Ada bahan kimia yang membuat jantungnya mungkin melemah dan seterusnya. Dan seterusnya. Banyak. Apalagi tembak mati ya. Tembak mati berapa kali gagal. Dan proses sakitnya itu ada. Tapi kalau dipenggal, selesai. Cepat ya. Tapi itu contoh kisah. Contoh lain misalnya. Ketika kita dianjurkan membunuh beberapa jenis hewan. Contohnya apa? Yang dianjurkan, disunahkan ya. Yang pertama adalah membunuh cicak. Nah, bagaimana cara membunuh cicak? Maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana dicontohkan? Yang baik membunuh cicak? Apakah kita kejar-kejar kemudian kita lempari batu gitu? Enggak ya, itu kasihan ya. Itu menzolimi hewan ya. Caranya bunuh dengan cara yang terbaik kalau berani dan tidak jijik ya. Ingin menjalankan sunnah, ketemu cicak diambil, kita pegang, kita banting, arahkan bagian kepalanya ke lantai yang keras. Banting sekuat-kuatnya, itu langsung mati. Ya, dipastikan mati, tidak merasakan sakit. Tapi kalau kita cincang, kita sayat-sayat gitu ya, ini bukan ahsin namanya. Ini menyiksa, ini nggak boleh.
Baik. Sama ya juga dalam menyembelih. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, ketika kamu menyembelih fa ahsinu dzibha. Lihat zibhatan, pola mazhar hay'ah ya. Zibhatan. Pola cara membunuh menyembelih hewan juga dengan cara yang terbaik. Makanya disunahkan ketika menyembelih hewan kurban, pisaunya ditajamkan dulu. Ya kan? Ditajamkan dulu, diasah, pisaunya harus besar, diasah yang tajam, kemudian hewan-hewan lain tidak boleh melihat proses penyembelihan supaya yang lain tidak stres ya. Ini adab-adab etika ketika menyembelih. Islam mengajarkan demikian. Nah, ini baru dari gara-gara kita belajar bahasa Arab, kita jadi tahu maksud redaksi hadis tersebut. Paham ya? Baik, kalau mitatan apa mitatan? Yang belum kan mitatan apa? Mitatan itu maknanya keadaan ketika mati ya. Kondisi ketika mati. Dari kata mata ya. Baik, sudah. Lanjut. Tasrifnya sama aja. Tinggal tambahkan bentuk tunggalnya apa, fi'latan. Bentuk gandanya fi'lata ini, bentuk jamaknya fi'latin. Walaupun yang digunakan itu yang fi'latan, yang bentuk tunggal saja. Ya. Yang bentuk tunggal saja kalau mau digunakan sebagai masdar hay'ah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan masdar hay'ah, ini singkat ya, ringkas. Ustaz, mau nanya berkaitan dengan apa tasrif ini ya Ustaz, yang kalau di Al-Mujadilah itu Ustaz ada kata-kata ummahatihim dan ummahatuhum Ustaz. Itu bedanya apa ya Ustaz ya? Kan kalau yang selama ini yang kita pelajari tasrif itu hum ya Ustaz ya. Ummahatuhum. Iya. Ibunya gitu ya. Kalau him itu pada saat kapan ya Ustaz? Bisa atau ada makna yang berbeda ya Ustaz? Iya, jadi penggunaannya hum itu ketika huruf sebelumnya berharokat dhamma atau fathah. Di situ disebutkan ummahatu. Tu-nya dhammah kan, berarti pasangannya hum. Jadi haknya itu namanya hak dhamir, itu menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya harokatnya dhamma atau fathah, maka pakainya hum. Tapi kalau huruf sebelumnya harokatnya kasro atau ya sukun, maka jadi him. Contohnya kita sering bilang alaihim. Ya kan? Alaihim sholawat, ya alaihimus sholawat. Ya, apalagi? Sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kan hu. Tapi ini alaihi karena sebelumnya ada ya sukun. Alaihi. Itu cuma ini aja. Ilmu terkait penulisan aja. Ya, jadi tidak terlalu ada beda. Tergantung huruf sebelumnya harokatnya apa aja. Tadi ya, kalau sebelumnya dhamma atau fathah maka dibaca hum. Kalau sebelumnya harokat kasro atau ada ya sukun maka dibaca him. Gitu. Itu nanti pelajarannya di bidang ilmu bahasa Arab namanya imla. Belajar cara menulis pelafalan yang benar. Huruf per huruf. Gitu ya. Oke, lanjut dulu sedikit lagi. Masdar mimi sebagai penutup. Al-masdaru al-mimi berarti apa? Huwa makana mabdu'an bimimin fahuwa ala wazni maf'alun. Dia adalah masdar yang mabdu, yang diawali dengan huruf mim dan dia berpola maf'alun, maf'al. Contohnya maqasodun, mangzorun. Lihat ada mimnya kan? Ya udah, itu ciri khasnya, gampang ya, mudah. Maqasad apa artinya? Tujuan. Ya kan? Maksud, kita sering bilang kan, maksud itu maksud dari bahasa Arab ya. Maksud saya gitu kan. Maksud kami, nah itu maksud itu dari bahasa Arabnya maksudun. Makanya ada ilmu bidang ilmu bahasa dalam Islam namanya maqasid asy-syariah. Mempelajari tentang maksud-maksud suatu dalil diturunkan, apa hikmahnya gitu ya, apa pelajarannya dan seterusnya. Adapun manzor apa manzor? Coba cek di kamus. Manzor apa? Ya, pemandangan bisa ya. Maknanya pemandangan dari kata nazar ya, memandang atau keindahan juga boleh. Baik, ya.
Lihat sini berikutnya di bawahnya waqad yaji'u bi ziyadati ta'in fi akhirih. Tapi terkadang ada tambahan tak marbutohnya di akhirnya. Jadi awalnya mas'alun jadi mas'alatun. Mas'alatun apa artinya? Permasalahan gitu kan? Masalah dalam bahasa Indonesia ya. Masalah itu dari bahasa Arab, mas'alatun. Mafsadatun kita sering bilang mafsadat, ya apa? Kerusakan, keburukan ya. Masalah apa? Maslahatun, kebaikan, kemanfaatan, benefit gitu ya. Makromatun, makromatun. Makromah itu artinya kemuliaan, perbuatan atau sifat mulia lah. Dari kata karuma ya, mulia. Makromatun, kemuliaan. Adapun tasrifnya sama. Mas'alatun, mas'alatani, masailu. Beda sedikit ya, nggak sama persis. Mas'alatun boleh di domah. Kalau tadi sebelum-sebelumnya masdarnya di fathah terus ya. Polanya di fathah terus. Kalau ini enggak, ini boleh di domah. Mas'alatun, mas'alatani dengan masailu. Baik. Itulah masdar yang mimi. Adapun yang terakhir, adapun masdar sinai, wa mazida fi akhirih yaun musyaddadatun. Dia adalah masdar yang ditambahkan akhirannya dengan ya tasydid. Itu ciri khasnya. Tambahkan juga tak marbuto. Contoh bentuk normalnya Islamun, Islam. Bentuk masdar sinainya islamiyatun, artinya keislaman. Insanun manusia, insaniyatun kemanusiaan. Ilahun Tuhan, ilahiyatun ketuhanan. Al-hurru apa? Merdeka ya. Al-hurriyatu kemerdekaan. Al-watonu apa? Bangsa, kalau nggak salah. Al-watoniyah kebangsaan, gitu ya. Al-yaumu hari, al-yaumiyah keseharian. Al-usbu'u pekan, al-usbu'iyah apa? Pekanan ya. Al-ibtida'u awal, al-ibtidaiyah permulaan. Dan semisalnya ditambahkan saja iyah gitu akhirannya, itu menunjukkan namanya masdar sinai, yaitu disengaja dibuat seperti itu. Ditambahkan ya tasydid, banyak yang kita temui ya. Islamiyah, watoniyah, insaniyah, ibtidaiyah, ya, madrasah ibtidaiyah gitu kan. Madrasah sanawiyah. Nah, madrasah wasatiyah dan seterusnya. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Ini selesai ya. Selesai bahasan masdar. Nanti sebelum berikutnya membahas tentang isim zaman hingga nanti kita selesaikan kitab ini sampai halaman, nanti batasnya itu halaman 45. Adapun setelah 45 itu nanti cuma ringkasan dan pengulangan dari awal. Jadi kayak diringkas lagi gitu. Ada tabelnya ya, ada ringkasan-ringkasan. Jadi yang wajib kita baca sampai halaman 45. Jelas? Insyaallah. Ini masih mudah, semoga dimudahkan tentang masdar walaupun banyak perinciannya, tapi sebenarnya simpel-simpel ya. Masdar sinai ada akhiran iyah, masdar ya. Tadi ada yang polanya maf'alun, masdar ya, ada yang polanya fi'latan, ada yang diawali mim, ya. Cuma itu saja, ada yang polanya fa'latan. Baik, insyaallah ini semoga dimudahkan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.